Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi dari kelas 20 Politik Islam A, NIM 2020404017, dengan judul makalah Pemikiran Politik Ahlul Al-Sunnah dari mata kuliah Teologi Politik. Secara generik, pengertian Ahlul Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita sebut sebagai Aswaja atau Sunni adalah mereka yang selalu mengikuti perilaku sunnah Nabi dan para sahabatnya. Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan menurut Dhofir, Aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi Nabi dan kesepakatan ulama, dengan menyatakan diri sebagai pengikut Nabi dan ijma ulama. Secara eksplisit membedakan dirinya dengan hukum modernis Islam, yang berpegang teguh hanya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan menolak ijma ulama. Ahlul Sunnah tidak bisa terlepas dari kultur bangsa Arab, tempat ia tumbuh dan berkembang untuk pertama kali. Seperti kita ketahui bersama, bangsa Arab adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan kabilah yang biasa hidup secara peduli. Dari watak alami dan karakteristik daerahnya yang sebagai besar padang pasir, watak orang Arab sulit bersatu dan bahkan ada titik kesatuan di antara mereka merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, namun Indonesia bukan negara Islam. Hal ini menjadi menarik karena sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara atau bentuk pemerintahannya. Hal ini merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa atau founding father. Kesepakatan para pendiri bangsa setelah mereka menanggalkan kepentingan kelompok mereka, terutama dari kalangan Islam. Kalangan Islam merelakan bentuk negara Indonesia bukan berdasar Islam atau atas dasar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut sejarahnya, istilah Ahlul Sunnah wal Jamaah muncul karena digunakan Asy'ari untuk mereka yang akidahnya lebih berdasarkan sunnah Rasul ketimbang akal. Dengan demikian, tidak dapat menggunakan istilah itu untuk golongan pengikut mazhab, karena mazhab adalah hasil pemikiran manusia dan bukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Studi-studi teoritis tentang hubungan Islam dan politik yang dilakukan para ahli keislaman kebanyakan berada dalam perspektif hubungan negara dan masyarakat, sehingga khasanah studi yang lebih kecil, yang membahas tentang hubungan interaksional antara ajaran Islam dengan tindakan politik kurang disentuh, walaupun ada masih sangat sedikit. Teori hubungan politik dan agama di dalam Islam antara lain dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan, seperti yang telah dikonsepsikan oleh para pemilik politik mazhab Syiah, Al-Maududi, Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan beberapa tokoh yang lain. Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena kedaulatan itu memang berasal dari dan berada di tangan Tuhan. Pandangan inilah yang juga disebut sebagai fundamentalisme Islam. Penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.